wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aginia Ashari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, Universitas Negeri Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 14010227004 dan dengan nomor UKG 201800276591. Saya bertugas di SD Negeri Grogol 2, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Praktik pembelajaran ini diambil pada hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Selamat menyaksikan. Siap gerak, depan gerak, tegak gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu. Silakan Haida dipimpin untuk berdoa. Untuk siap gerak doa mulai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Karena sakit. Baiklah, kita doakan supaya teman kita yang sakit segera sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau nyanyi dulu lagu nasional, ya. Tempat tinggal bagi makhluk hidup. Haida? Tempat untuk bertahan hidup. Tempat untuk bertahan hidup. Ada yang lain? Gak ada? Oke. Ekosistem itu adalah suatu habitat atau tempat untuk makhluk hidup. Materi pokok pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah tentang gagasan pokok, dan yang kedua adalah mengenai penggolongan hewan. Nah, penggolongan hewan kali ini adalah berdasarkan jenis makanannya.
Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4 ya. Yang pertama, menemukan gagasan pokok dari teks non fiksi. Yang kedua, anak-anak membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks non fiksi. Yang ketiga, anak-anak juga membandingkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, anak-anak nanti membuat pop-up mengenai penggolongan hewan. Sebelum kita mulai, Bu Guru akan memutarkan video motivasi dulu supaya anak-anak tambah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, judulnya ini adalah Gajah dan Tali Pengikatnya. Anak-anak bisa semak ya. Seorang laki-laki berjalan melewati sebuah tempat pelatihan gajah. Dia menemukan bahwa gajah-gajah itu tidak dikurung di dalam kandang yang kokoh ataupun tidak diikat menggunakan rantai besi yang kuat. Yang menahan mereka untuk keluar dari tempat pelatihan itu hanyalah seutas tali yang diikat ke salah satu di antara kaki mereka. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari tempat itu adalah karena mereka berpikir bahwa mereka tidak mampu melakukannya. Sehingga mereka merasa akan sia-sia saja jika mencoba. Ternyata kurungan atau rantai baja yang sangat kuat berada di pikiran mereka, bukan di kenyataan. Apa yang dialami oleh gajah ini sebenarnya banyak juga terjadi pada diri kita. Saat di masa lalu kita pernah mencoba dan gagal, maka terbentuk rantai besi dan penjara di dalam pikiran kita bahwa kita tidak akan pernah mampu melakukannya. Padahal di kenyataan, tidak ada penjara ataupun tidak ada rantai besi, melainkan pintu-pintu kesuksesan yang selalu terbuka. Jika Anda percaya Anda bisa mendapatkannya, maka Anda pasti akan berhasil. Dari video tadi, apa yang bisa kita petik? Kita harus yakin dan berusaha supaya bisa meraih kesuksesan. Ya. Kalau dari awal kita berpikir tidak bisa, kita pasti juga tidak bisa. Tapi kalau dari awal kita yakin kita bisa, kita pasti bisa. Di video motivasi tadi, gajah tinggalnya di tempat pelatihan. Seharusnya gajah itu tinggalnya di mana? Di hutan, di savana atau padang rumput. Nah, di suaka marga satwa, pintar. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya dulu. Apa itu fungsi ekosistem? Coba yang tahu angkat tangan. Untuk tempat tinggal, untuk bertahan hidup. Ekosistem itu banyak fungsinya, nggih, terutama untuk tempat tinggal dan juga tempat untuk mencari makanan, nggih. Kemudian, mengapa ekosistem itu sangat penting bagi makhluk hidup? Ayo, komponen ekosistem apa saja kemarin? Masih ingat? Biotik, abiotik. Abiotik itu apa saja? Air, tanah, udara, ya batu. Kemudian yang biotik itu hewan dan juga tumbuhan. Nah, ekosistem itu penting, sangat penting bagi makhluk hidup karena di ekosistem itu menyediakan semua yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hewan perlu bernapas tidak? Ada udara? Ada. Perlu minum? Ada air? Perlu makan? Ada makanan? Nah, itulah pentingnya ekosistem bagi makhluk hidup. Nah, orientasi masalah kita pada pagi hari ini yaitu ekosistem tadi tempatnya makhluk hidup untuk mencari makanan dan juga mempertahankan hidup. Nah, di ekosistem itu hewan kan berbeda-beda, ya kan? Ada yang pemakan apa namanya? Daging, ada yang pemakan rumput, tumbuhan. Nah, sumber makanan kemarin ada berapa? 3. Sumber makanan 2. Apa kemarin? Hewan lain dan juga tumbuhan. Nah, hari ini nanti kita mau melanjutkan itu, ya. Bagaimana kok penggolongan dari hewan itu berdasarkan makanannya. Nah, kita mau ke materi pelajaran dulu. Anak
Yang pertama mengenai gagasan pokok. Siapa yang masih ingat gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Iya, gagasan pokok adalah ide utama atau masalah utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ada beberapa istilah nama untuk gagasan pokok. Coba siapa tahu? Ide pokok bisa. Pokok pikiran. Pokok pikiran. Kali utama. Kok kali? Gagasan utama. Gagasan utama. Oke. Ada beberapa istilah. Nanti kalian kalau menemukan istilah yang berbeda nggak usah bingung, ya, karena itu maksudnya sama. Untuk yang kedua mengenai penggolongan hewan. Nah, kalau kemarin sumber makanan hewan itu kan ada dua, ada hewan lain dan juga tumbuhan. Ada hewan yang memakan tumbuhan, misalnya Sapi. kambing, gajah. Ada hewan yang makan hewan lain, contohnya singa. T-Rex ya, tapi sekarang tidak ada, ke? Ada juga hewan yang makan tumbuhan dan juga hewan lain, contohnya Omnivora. ya, contohnya ayam yang sering buat pertunjukan di pinggir-pinggir jalan. Monyet, iya, monyet itu juga pemakan segalanya. Penggolongan hewan berdasarkan makannya itu ada berapa? 3. Yang pertama herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, anak-anak sudah duduk sesuai kelompoknya. Bu Guru akan bagikan lembar kerja. Nanti anak-anak berkelompok ya untuk mengerjakan tugas di LKPD yang Bu Guru bagikan. Paham? Paham. Anak tulis nama kelompok dan juga anggotanya. Jadi isi identitasnya sudah. Kalau sudah, kalian buka di LKPD untuk kegiatan yang pertama. Nah, untuk kegiatan pertama isinya apa, Haidar? Menemukan gagasan pokok dan membuat anak. Iya. Untuk kegiatan pertama kita akan menemukan gagasan pokok dan membuat daftar pertanyaan. Di samping sebelah kiri itu ada barcode. Ada. Sekarang kelompok mengeluarkan satu handphone saja untuk men-scan barcode dan juga membaca apa isi dari barcode tersebut. Silakan. Bagi yang sudah selesai menemukan gagasan pokok, nah langsung dilanjutkan ke tugas yang bawahnya itu membuat pertanyaan. Tapi ingat harus berdasarkan bacaan yang sudah kalian baca mengenai penggolongan hewan.
kalian buat, ada 4 di kertas origami ini. Setelah selesai kalian tulis, kalian gulung kertas origami dan masukkan ke dalam lubang bola. Dan masukkan ke dalam bola lagi. Yang sudah kelompok mana? Saya. Oke, kalau sudah lempar ke dulu. Oke. Dari bacaan flipbook tadi, ada informasi apa yang bisa kamu peroleh? Bisa mengetahui penggolongan hewan. Penggolongan hewan ada berapa? Ada 3. Ada. Yang pertama, yang pertama adalah herbivora. Nah, ini herbivora itu merupakan bentuk dari kerangka kepala hewan herbivora. Dia mempunyai susunan gigi apa? Seri dan juga geraham. Gigi dari herbivora itu cuma ada 2, seri dan juga geraham. Seri itu yang depan, geraham itu yang belakang. Haider coba ambil satu hewan yang merupakan hewan herbivora. Patung domba. Domba ini pemakan apa? Tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Yang dimakan apa? Tumbuhannya. Rumput. Jadi domba ini pemakan rumput. Dia juga termasuk hewan herbivora. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Yang ada di video. Ayo tangannya. Ayo gerak dulu. Kita itu makannya apa ya? Kalau hewan lain. Makanya giginya itu kelihatan tajam. Kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu membuat pop-up mengenai penggolongan jenis hewan. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu media AR mengenai penggolongan hewan. Anak-anak buka dulu, scan barcode-nya, kemudian maju ke depan untuk menyeken barcode di depan. Oke? Sekarang Bu Guru akan bagikan lembar kerja untuk
minggir. Bentuk persegi panjang saja. Oke. Kemudian untuk yang seperti ini kalian gunting sesuai polanya. Oke. Kalau ini Jadi ada 3 nggih. ya Bu. Nah, kemudian untuk hewan-hewannya kalian gunting sesuai pola. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pop-up yang dibuat. Oke, dimulai dari kelompok Cats dulu. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok KES mau mempresentasikan hasil Pop-up yang kami buat. pop-up tentang apa itu? Hewan omnivora. Hewan omnivora itu apa? Pemakan segalanya itu apa saja yang dimakan? Tumbuhan, Hewan, oke, tumbuhan dan hewan lain. Apa saja contohnya di pop-up itu? Gorila, terus orangutan dan juga ayam. Kita beri tepuk tangan. Jadi kelompok kalian ingin mempresentasikan pop-up kami, yaitu hewan-hewan Oke, ada apa saja? buaya, serigala, singa, Oke, itu semuanya makan apa itu? daging, Berarti mempunyai gigi taring. taring. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Kami dari kelompok butterfly. Butterfly akan mempresentasikan pop-up. Oke. Hewan apa? Hewan herbivora. Makanannya apa berarti? Tumbuhan, Tumbuhan. Nah, apa saja hewannya? Gajah. Oke, kalau jerapah itu makannya bagian apa? Daun. Biasanya letaknya di bawah atau di atas? Di atas. Karena jerapah itu mempunyai leher yang panjang. ini pendek. Iya, nggak apa-apa. Kemudian kalau gajah itu kalau makan bagian apa ya? Tumbuhan yang dimakan? Daun. Terus ranting pohon yang masih muda juga dimakan. Kalau zebra, Rumput, nah, makannya hanya rumput. Jadi walaupun sama-sama herbivora, tapi bagian yang dimakan itu berbeda-beda. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Karena pop-up sudah dipresentasikan, kalian buka lembar kerja yang terakhir. Nah, di situ ada kegiatan refleksi diri. Kalian isi sesuai dengan apa yang kalian pahami mengenai materi yang dipelajari hari ini. Refleksi sudah selesai dikerjakan? Berarti Bu Guru minta tolong untuk LKPD dan juga pop-up-nya kalian kumpulkan ke meja Bu Guru. Nanti Bu Guru nilai dulu. Pemecahan masalah mengenai pembelajaran kita hari ini. Tadi orientasi masalahnya adalah bagaimana penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, tadi kita belajar tentang hewan-hewan. Kita ketahui bahwa yang membedakan antara hewan herbivora, hewan karnivora dan juga omnivora adalah struktur gigi. Nah, berarti penggolongan hewan berdasarkan makanannya ini adalah bisa dilihat dari
giginya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita simpulkan pembelajaran hari ini tadi mengenai penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada berapa? 3. Yang pertama hewan kora. Giginya apa jenisnya? Geraham. Yang kedua hewan kora. Giginya? Yang terakhir? Hewan omnivora. Ya, mempunyai gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk mengecek pemahaman anak-anak semuanya, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Anak-anak bisa keluarkan handphone kalian, scan barcode di depan, kemudian kerjakan. Sudah selesai semua? Nah, nilainya bisa langsung diketahui? Untuk yang dapat nilai di bawah 70 nanti bisa mengerjakan lagi di rumah untuk perbaikan, dan untuk yang mendapat nilai di atas 70 nanti Bu Guru kirimi link YouTube untuk memperdalam materi mengenai penggolongan jenis hewan. Sudah tidak tadi membuat pokoknya? Untuk mengakhiri pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu daerah bersama-sama. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Untuk alat tulisnya semua dikemasi, dimasukkan ke dalam tas, jangan sampai ada yang tertinggal. Silakan Haida untuk dipimpin berdoa. Untuk bantu siapa doa mulai. Menjadi guru berarti siap untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, karena guru selalu